Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini 13 November 2021. Kita akan meningkat secara rohani. Ayatnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-10. Kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dalam jangkauan Anda memiliki lebih dari kemungkinan yang terbatas. Manusia sebagaimana Allah menerapkan istilah itu adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia. Adalah hak istimewa Anda untuk berpaling dari apa yang murahan dan lebih rendah, dan naik ke standar yang tinggi untuk dinikmati oleh manusia dan dikasihi oleh Allah. Pekerjaan keagamaan yang Tuhan berikan kepada para orang muda dan bagi segala usia menunjukkan rasa hormatnya bagi mereka sebagai anak-anaknya. Dia memberi mereka pekerjaan pemerintahan sendiri. Dia memanggil saya untuk bekerja bersama dengannya dalam pekerjaan yang besar, yaitu penebusan dan mengangkat pikiran. Sebagaimana seorang ayah membawa ke dalam kemitraan dalam bisnisnya, demikianlah Tuhan membawa anak-anaknya ke dalam kemitraan dengan dirinya. Orang-orang muda, putra dan putri membutuhkan lebih banyak rahmat Kristus agar mereka dapat membawa prinsip-prinsip kekristenan ke dalam kehidupan sehari-hari. Persiapan untuk kedatangan Kristus adalah persiapan kualitas tertinggi yang kita lakukan melalui Kristus. Tetapi ada kebutuhan positif untuk tetap dekat dengan Yesus. Dia adalah kekuatan dan efisiensi serta kuasa kita. Kita tidak bisa berdiri sendiri walaupun sesaat. Para orang muda, putra dan remaja putri, gunakanlah kemampuan Anda dengan setia, dengan murah hati, membagikan terang yang diberikan Tuhan kepada Anda. Pelajarilah cara terbaik untuk memberi solusi dan terang dan kebenaran, dan berkat melimpah kepada orang lain. Tetaplah meningkat, teruslah meraih lebih tinggi dan masih lebih tinggi. Ini adalah kemampuan untuk mengenakan kuasa kekuatan pikiran dan tubuh yang selalu melihat kekekalan. Bertekunlah dalam pekerjaan yang Anda mulai sampai Anda mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Didiklah diri Anda untuk mencapai tujuan. Perhatikan standar tertinggi yang dapat Anda capai dengan pencapaian yang lebih besar dan lebih besar lagi. Dengan demikian, mencerminkan kemuliaan Allah. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan terkhusus bagi orang-orang muda, pelajaran yang sangat penting dan poin bagi kita, pekerjaan pelayanan penebusan bagi manusia tidaklah berhenti pada saat kita menyatakan bahwa kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Dan itu tidak hanya cukup pada saat kita berada di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan di setiap saat, akan terus berlangsung sampai kesudahan, sampai Yesus akan datang. Dan tuntutannya bagi kita adalah kita harus semakin meningkat secara kerohanian. Kita harus semakin sempurna dari hari ke hari. Itulah pembinaan dan itu adalah pembentukan daripada iman kita. Dalam hal ini saudara-saudaraku, Allah memperingatkan saudara dan saya supaya lebih bersungguh-sungguh di dalam melakukannya. Ungkapan kata sungguh-sungguh di sini ini bukanlah ungkapan yang biasa-biasa saja, tetapi ini adalah menunjukkan satu bentuk keseriusan. Oleh karena tantangan yang kita hadapi pun adalah merupakan satu hal yang sangat sungguh-sungguh ingin untuk menjatuhkan saudara dan saya. Selalu berusaha membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Menjadi panggilan bagi putra dan putri Allah orang-orang muda di zaman sekarang ini. Mari gunakan kemampuan Anda, kesetiaan Anda sejak sekarang ini. Karena itu akan menjadi satu kekuatan dan modal. Seperti ungkapan firman Tuhan mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Sehingga bagaimana saudaraku, bahwa pada saat masa tuanya maka mereka tidak akan menyimpang dari jalan-jalan itu. Semoga kasih Tuhan menolong kita.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa beribadah bersama-sama mendengarkan pekabaran ini. Sangat menguatkan untuk kami dapat menyadari bahwa sejak sekarang ini terkhusus bagi orang-orang muda, anak-anak di dalam rumah tangga untuk harus setia dan memelihara kerohanian mereka, belajar untuk semakin bergantung dan berharap kepada Tuhan saja. Dan dengan demikian itu akan menjadi satu tuntunan juga untuk mereka akan tetap ada di dalam kebenaran Tuhan pada masa tuanya. Bapa, memberkatilah kiranya terkhusus bagi orang-orang muda ini dalam semua kebutuhan mereka, terutama dalam pendidikan. Berikanlah keberhasilan, kepintaran, dan juga keberhasilan di dalam meraih harapan cita-cita dalam pekerjaan. Juga ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak dan orang-orang muda yang ada di dalam lingkungan keluarga yang mungkin merasa kurang beruntung. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka. Bahkan mungkin mereka hidup tanpa kehadiran daripada orang tua yang dikasihi. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menopang kehidupan mereka ya Bapa, dan menuntun dalam jalan-jalan mereka untuk tetap dapat bersuka cita. Bagi saudara kami yang berada dalam keadaan sakit, biarlah Engkau memberikan pemulihan dan kesembuhan, sehingga mereka kembali dapat bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih untuk segenap berkat penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah yang akan kami lakukan, agar kiranya semua hanya dapat menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berbakti, Tuhan memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.